itu dengan kritik dan kita berhenti dengan pluralisme. Masih ingat? Masih ya. Nah, hari ini saya mau lanjut dengan sebelum saya lanjut, sebelum saya mulai, saya mau tanya pada Pak Budi, Pak Ateng yang belum datang ke kelas kita, Pak Muhammad kemarin, Yuyun. Eh, Bagaimana pandangan Anda terhadap pluralisme yang belum Pandangan ikut saya, kelas kita kemarin? padang, pandangan saya terhadap pluralisme itu kemutlakan. Karena kita jangankan satu bangsa, satu negara. Kita lahir pun kadang kembar siam, mungkin kembar identik itu perbedaan pandangan, perbedaan persepsi itu selalu muncul. Apalagi itu lebih besar lagi dalam keluarga yang mungkin lahir cuma beda menit pun pasti memunculkan ya perbedaan-perbedaan lah ketika nanti sudah lahir, karakter dan lain sebagainya. Artinya multikulturalisme ini ya sudah, kalau dalam dalam agama itu sunatullah, sudah hukum alam bahwa itu pasti akan terjadi. Yang tidak boleh kan ketika kita merasa paling benar, merasa paling dan lain sebagainya, merasa paling jago, merasa paling kuat, itu yang nggak boleh. Tapi bagaimana kita mendudukan multikultural yang kita harus, kalau dalam agama saya, tasamuh, saling menghormati sisi plus minus di antara mereka. Itu mungkin Ya, sus oke. Jadi tapi Anda pikir bahwa kita bisa pakai pluralisme untuk menghadapi satu sama lain? Oke, terima kasih. Pak Budi? Ya, terima kasih. Sama, sebetulnya sebelum saya kenal Quran, saya sudah sadar karena umur 5 tahun saya pindah ke Bandung sebagai orang Jawa, saya ketemu orang Sunda, saya sudah merasakan adanya perbedaan suku kayak gitu. Saya diejek sebagai Jawa Koek dan sebagainya. Eh, Setelah saya tahu Quran kan ada ayat memang Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kita saling mengenal gitu. Jadi sebagai realitas itu tidak bisa ditolak. Tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu. Apakah kita mau bersikap eksklusif atau kita bersikap terbuka kayak gitu. Kalau saya sih memilih terbuka karena selain tadi perintah dari Allah melalui Quran kayak gitu ya. Dan kedua ada manfaatnya juga kalau kita bergaul dengan orang yang berbeda itu gitu. Jadi bisa semakin memperkaya jiwa kayak gitu. Dan ya semakin seru aja hidup ini kalau beragam kayak gitu. Begitu, Sus. Terima kasih. Jadi Anda lebih pilih pluralisme pasti daripada eksklusivisme dan inklusivisme. Anda pilih pluralisme karena memperlihatkan ada keterbukaan gitu. Ya. Betul kan? Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Ibu Yuyun, Erita, silakan. Baik, Sus. Terkait pluralisme, tidak jauh berbeda pendapat saya dengan pendapat tadi yang sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya pluralisme itu adalah pemahaman tentang adanya perbedaan. Kemudian bukan hanya sekedar perbedaan, tetapi memang begitu banyak keragaman dan keberagaman yang ada. Dan itu semua perlu disikapi dengan lapang dada, dengan bijak begitu. Karena kita memahami bahwa berbeda itu sebetulnya rahmat. Nah, yang tidak menjadi rahmat itu adalah yang salah menyikapi perbedaan tersebut, saya kira. Itu mungkin, Sus. Oke, terima kasih. Terima kasih, ya, Bu Yuyun, Bu Edita.
Kami tak bisa dengar Anda. Tak bisa dengar. Masih belum kedengaran, Mbak Rika. Tidak ada. Oke. Sambil dia fix suaranya, ada yang lain yang mau cerita yang belum cerita kemarin, Ateng? Sebenarnya kan izin masuk, Sus. Minggu kemarin juga sudah sedikit berpendapat tentang pluralisme Oke. ini. Cuman kan keburu karena ada itu hujan gede, putus Oke. sendiri kemarin. Oke. Tapi sekarang juga tidak apa-apa, sedikit juga menambahkan pada hakikatnya di mana pluralisme ini menjadi sesuatu yang fitrah sebenarnya. Perbedaan ini cuman dalam konteks pluralisme ini bagaimana substansinya kita hidup bersama, berkumpul bersama dengan tetap menjaga eksistensi kita, nilai-nilai kita dalam kehidupan bersama itu. Itu Prof mungkin. Oke. Oke. Baik. Terima kasih Anda semua membagi sama kita bersama satu sama lain bahwa eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme membawa satu terobosan. Bisa jadi pluralisme bisa menjadi waktu, bisa menjadi pendekatan di mana kita bisa bertemu satu sama lain. Terus kemarin juga saya minta Ibu Madiha karena dia cerita sama kita sebetulnya keinginan dia apa gitu, kehausan dia apa, dan saya minta beliau tulis supaya kita semua bisa lihat kembali apa yang beliau ceritakan. Terus bisa lihat slide saya atau screen saya. Belum. Masih. Nah, sudah. Oke, belum bisa Sudah lihat. ada, Sus. Oke. Saya. Terus kemarin beliau cerita tentang apa latar belakang dia, bagaimana dia lahir di keluarga yang multikultural, multi etnis juga, multi keyakinan, dan juga dia generasi ketiga dari Yaman, Yaman dan seterusnya. Bagaimana suami dari generasi kedua dari ibu Eropa dan seterusnya. Nah, ini latar belakang beliau. Menarik untuk saya sebetulnya waktu dia cerita kemarin. Dan ini yang juga saya mau menggarisbawahi. Bahwa dia katakan saya menikmati ketika saya menjalankan agama saya, kenikmatan ini ingin saya bagikan kepada saudara yang saya, baik saudara secara biologis atau orang lain. Saya ingin mengajak mereka merasakan seperti yang saya rasakan dan nikmati. Nah, saya pikir apa yang Ibu Madiha cerita di sini, ini mungkin sentimen banyak orang di dunia kita yang mau nikmati agama sendiri dan ingin sekali berbaikan dengan saudara secara biologis dan orang lain, betul mau mengajak mereka merasakan seperti yang dia rasakan dan nikmati. Saya pikir ini sentimen bukan hanya Ibu Madiha tapi banyak orang. Dikuatkan juga dalam keyakinan ada dalam kitab suci. Saya bawa kitab suci saya bahwa setiap orang punya kewajiban mengajak orang lain, memberikan kepada orang lain yang terbaik dengan cara-cara baik, santun, damai, dan penuh kasih sayang. Dan dia sebut ajaklah mereka kepada Tuhanmu dengan cara berhidup, cara yang baik dan bijaksana dan nasihat yang baik, dan berdialoglah dengan cara yang baik pula. Nah, ini kutipan dari mana, Ibu? Al-Quran. Ayatnya disebutin nanti.
wajadilhum billati ahsan. Nah, saya mau tanya sama kalian. Terima kasih yang pertama-tama, terima kasih Ibu Madia untuk tulisan kirim ini pada saya. Tapi saya mau tanya sama kalian ada di sini. Apakah kalian rasa sama seperti Bu Madia? Kalau saya, Prof, karena kalau saya saya dari Jawa Tengah, lahir di Jawa Tengah, besar di sana, walaupun SMA saya merantau di Bogor, dengan warna yang sama sebenarnya. Agama yang sama, warna yang sama, saya besar banyak di lingkungan yang homogen kecenderungannya. Saya justru saya pernah hidup saya dekat dengan konflik mungkin Sus pernah dengar kasus ketika pendirian gereja Yasmin di Bogor. Nah, rumah saya tidak terlalu jauh dari situ. Artinya eh, saya melihat ya mungkin tadi ya dari perspektif saya orang begitu merasa benar mana yang benar mana yang salah, tapi ternyata ujung persoalannya kasus itu ternyata proses izin perizinannya saja sebenarnya, bukan 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 karena tidak boleh dan boleh, yang akhirnya kan berdiri juga cuma setelah dapat izin dari balai kota kan agak jauh, dan persoalan-persoalan itu yang kadang saya melihat ini mungkin masyarakat masih belum tadi paham bahwa dalam agama kami sendiri kan nggak boleh artinya sampai memaksakan dan lainnya. Tapi hampir seluruh konflik itu ujungnya kalau dilihat secara detail, kalau sekarang yang terbaru adalah konflik intern antara agama sama agama, artinya Islam sama Islam, yaitu yang dianggap mereka dari kelompok Salafi mau mendirikan masjid ditolak sama yang dari kelompoknya NU yang sampai sekarang nggak berdiri. Ternyata begitu saya mendalami kasus di atas, kasus ternyata sama, yaitu tentang proses dirubuhkannya rumah ibadah itu mau didirikan rumah yang lebih besar karena ternyata proses izinnya itu ternyata belum tuntas. Perlibatan perlibatan masyarakat sekitar itu ternyata nggak ada juga. Artinya mereka ada di tengah masyarakat tetapi tidak care terhadap masyarakat sekitar. Jadi kayak benar eksklusif tadi. Padahal kan nggak bisa. Artinya ketika kita hidup di masyarakat yang plural tadi nggak bisa. Kita seperti menara gading Ya, tanpa tapi sebentar. Jadi keinginan Anda sama dengan Ibu Madia atau tidak? iya keinginannya artinya Oke. bahwa Oke, sama. oke. Sekarang kita akan lihat itu ya. Oke, sekarang keinginan kita semua seperti itu. Ada yang lain katakan ya seperti Bapak setuju dengan Ibu Madia, keinginannya ada gitu. Saya Susan. Anda ya atau tidak sekarang ini? Iya. Ya, oke. Jadi, Nah, yang lain bagaimana? Pak Budi, Pak Saiful, Ateng, Yuyun, bagaimana? Ya, tidak. Ya sama Prof. Sama Sus. Oke. Kalau dakwah wajib, modusnya Apa, Pak? yang beda. Kalau dakwah wajib, pas kami seragam, Wajib. cuma modusnya yang beda. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apa yang memberhentikan Anda untuk lakukan itu? Kenapa Anda tidak lakukan itu? Ibu Yuliani. Ya, kalau bagi saya, kalau untuk yang bersamaan agamanya dengan saya, tentu saja itu akan saya lakukan. Karena memang dalam Islam itu setiap orang itu memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain kepada jalan kebaikan, yaitu kepada jalan Allah. Nah, tetapi ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda agama dengan kita, tentu saja ada batasan-batasan yang bisa jadi karena dalam agama juga tidak boleh, di dalam agama kami juga nggak boleh memaksakan itu kepada orang yang di luar agama kami. Bukan Itu memaksa, tapi membagi. Oh iya, kalau berbagi sendiri mungkin tanpa itu hanya faktornya kalau dari kami itu ke faktor keteladanan saja, tidak misalnya mengajak. Ya, kenapa menjadi hambatan sehingga Anda tidak bisa membagikan dengan dia keinginan Anda dan pengalaman Tuhan? Ya, tadi itu mungkin
ada batasan-batasan berkaitan dengan agama saja, suster gitu. Ya takut apakah ada ketakutan gitu? Ini yang saya mau tahu. Oh, enggak takut juga, suster. Kan gitu. pada Ibu Hanya Yuliani, tapi menghargai yang saja. lain. Menghargai saja agama yang lain. Oke, atas nama menghargai Anda tidak akan bagi, tapi kan satu keinginannya sudah dipenuhi ya. Iya, Keinginan betul. yang bagus. Keinginan yang bagus. Oke. Ada yang lain satu lagi. Saya boleh, suster? Jangan Anda. Ya oke, boleh. Boleh Ibu, boleh. Jadi, Terdakwa saya. saya tadi lihat Anda. Silakan. Kalau saya sebenarnya gini, saya tetap bisa berbagi karena ada kode etik di dalam agama kami bahwa ketika sesama muslim kita bisa berbagi kenikmatan yang sudah dirasakan. Tetapi ketika kita interaksi dengan di luar agama Islam, maka ada kode etik dan diatur juga oleh agama kami. Jadi kita tidak boleh memaksa, kita tidak boleh menyakiti, kita tidak boleh seperti merusak tempat ibadah apapun, gitu. Tidak boleh melukai fisik maupun fisikisnya, gitu. Jadi kalau hal-hal itu bisa mengganggu ketenangan mereka, merasa terusik, nah, kami akan menahan diri karena agama kami pun mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Maka tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yuliani bahwa kita menghargai orang lain. Paling kita hanya bisa menunjukkan dengan sikap, dengan budi pekerti, dengan perilaku, dengan moral yang baik. Mungkin itu akan menjadi elok bagi orang di luar Islam melihatnya. Mungkin itu kalau. Oke. Satu orang lagi. Pak Saiful mau coba? Paling saya cuma bagi cerita aja kali ya. Kalau saya kan dari backgroundnya memang pekerjaan saya membuat saya harus objektif. Jadi kalau orang tanya agama saya, pasti Ibu Yuli tuh ketawa. Agama saya bilang saya mualaf kebetulan. Agamanya apa? Agama saya jurnalisme kayak gitu. Jadi ketika saya menganut agama jurnalisme, berpikirnya semua agama sama kayak gitu. Tapi walaupun begitu, saya dari kecil kan memang sudah muslim, jadi dididik sebagai muslim kayak begitu. Nah, kalau misalnya saya mau cerita tentang lalu sampai hari ini bagaimana soal pluralisme, saya bayangkan ketika saya ada di bulan puasa, liputan, ketika dulu masih muda tuh liputan tuh di daerah Flores, maka saya akan merasakan keheningan yang teramat sangat sebagai muslim. Karena tidak ada suara azan, tidak ada suara yang bersalawat, tidak ada yang ngaji kayak gitu ya. Ini jadi tiba-tiba saya ada kerinduan bahwa kok sunyi sekali gitu. Jadi alangkah tidak nyamannya sebagai minoritas kayak gitu. Tapi ketika saya kembali ke kampung halaman saya di Pandeglang, itu kebetulan tidak ada satupun gereja kayak gitu. Jadi di sini bukan cuma gereja, tapi bioskop pun tidak ada. Begitu fanatiknya terhadap Islam kayak begitu ya. Tapi mereka sangat tidak fanatik terhadap korupsi. Jadi itu lucunya. Dan di sini di tempat saya tinggal saya, sepanjang puasa itu dari maghrib sampai subuh itu speaker tuh terus berbunyi. Ada orang ngaji, salawat dan sebagainya, sampai tidur pun kita seakan dibelai-belai kayak begitu. Intinya kalau saya mau cerita kalau bicara tentang pluralisme adalah bagaimana ada pihak-pihak yang harus menerima kenyataan seperti itu. Ada penerimaan, ada penghargaan kayak begitu. Kalau ini kita tidak pahami ini, maka kita akan selalu bentrok. Memang syaratnya sih kalau misalnya saya mengacu ke bukunya Pak Umar Suryadi Bakri itu, bagaimana di situ ada soal perbedaan ras, etnis dan agama itu membutuhkan bagaimana masing-masing identitas itu membutuhkan ruang untuk menunjukkan tradisinya kayak begitu. Dan ini kadang-kadang pihak yang mayoritas tentu tidak akan bisa gampang menerima kenyataan penampilan dari tradisi dari masing-masing identitas seperti itu, terutama agama. Tapi pada intinya di era masyarakat sekarang yang kita arahnya ke arah agama masyarakat modern, agama masyarakat kontemporer kayak begitu, memang ini menjadi sebuah kemutlakan lagi. Satu lagi mungkin yang kemarin suster belum nyinggung tuh ya soal salah satu identitas pendekatan lagi yang namanya kosmopolitanisme kayak gitu kan ya, sebagai bagian dari
multikulturalisme kayak begitu. Itu juga akan akhirnya membuat kita ruang kita terbuka luas, bahwa kita sebagai warga desa global sudah tidak mungkin lagi harus ke fanatisme buta kayak begitu terhadap agamanya masing-masing. Karena pada akhirnya di rumah pun kita berkelahi sebenarnya. Saya dengan tante saya yang lebih tua, yang lebih katakanlah usianya lebih tua, ketika bicara ke tingkat esoterisme ternyata harus berkelahi juga gitu. Karena menurut saya dia belum sampai ke arah sana gitu. Padahal saya udah ngajak, ayo kemari gitu kan gitu. Jadi demikian memang rumitnya persoalan pluralisme, bahkan sesama Islam pun, bahkan dalam satu darah keluarga pun kita harus saling, kalau orang Jawa bilang tepos liro kayak begitu ya, Pak Budi yang paham tuh tentang tepos liro itu kayak begitu. Demikian, Sister. Oke, baik, terima kasih. Jadi argumentasi kalian bahwa kami tidak mau paksa, kami tidak mau kode etiknya, kami mau hati-hati, kami tidak boleh kasih tahu sesuatu sama orang yang berbeda sama kita karena ini tidak benar dan seterusnya. Ini kan argumentasi kalian seperti itu ya, betul kan? Nah, kalau Anda tidak masuk dalam topik dialog, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian belajar multikulturalisme dan pluralisme karena konsekuensinya atau keinginan Anda, atau Anda mau, Anda belajar ini sekian banyak tahun dan tesis dan seterusnya, disertasi dan seterusnya, karena Anda mau memberi sumbangan kepada dunia, khususnya dalam pendekatan dialog. Jadi di sini kita tak bisa katakan dalam forum ini, oh enggak ya, saya ini tidak mau paksa agama saya kepada yang lain, ini kode etik dan seterusnya. Kalau Anda telah belajar itu oke, tapi Anda belajar itu karena Anda mau lakukan sesuatu, betul kan? Jadi sayang gitu, banyak orang kehilangan banyak hal tentang agama kita masing-masing kalau kita tidak mau, karena kita takut menyalahkan mereka, kita takut maksa agama kita takut kode etiknya dan seterusnya. Oke. Dengan latar belakang seperti ini saya akan coba membagi dengan Anda beberapa poin yang kita bisa lihat bersama. Mudah-mudahan akan bantu kita. Kadang-kadang ya, komputer saya juga tidak mendukung ya dengan hal seperti ini. Ada aja. Sebentar ya. Tadi saya buka dan mudah-mudahan sekarang bisa. Oh, tetap tak bisa. Kenapa ya?
Maaf ya. Oke. Oke, bisa lihat Bisa Sus, bisa lihat. Oke. Kok ada Jadi Saifalnya tadi tuh yang muncul. bisa lihat sekarang? Bisa Sus. Bisa kelihatan. Oke. Sudah ada. Jadi tolong lihat ini. Apa situasi kita sekarang ini? Apa situasi semestinya? Baik. Antara situasi sekarang ini dan situasi semestinya ada jarak. Ada satu jarak. Kemarin kita lihat 3 pendekatan. Kita lihat eksklusivisme, kita lihat inklusivisme, kita lihat pluralisme. Betul kan? Kita lihat itu? Baik. Kita berhenti dalam pluralisme, di mana kita lihat bahwa dari kritiknya, antara banyak kritik kemarin yang kita lihat bahwa metodologisnya cacat dan ininya dan itunya, sekarang saya merangkum sama dalam 3. Pluralisme tidak cukup serius menghargai kekhasan agama, bisa menyangkal klaim kebenaran, biasanya agama sendiri, tidak sepenuhnya memahami orang lain dengan lebih baik karena kita semua sama dan mengalami perjalanan yang sama menuju yang nyata. Ini meskipun pluralisme membawa terobosan dari eksklusivisme dan inklusivisme, tetap membawa bahaya. Ini satu. Ini 3 poin itu satu poin besar. Poin kedua, meskipun pluralismenya ada, tetap ada salah paham, prasangka, stereotip, stigma, kurang mendengar, membeda-bedakan, tidak saling menolong, tidak saling bergotong royong. Betul kan? Ini tetap terjadi dalam dunia kita, meskipun pluralisme ada. Meskipun. Jadi, saya punya pertanyaan besar. Apakah dunia kita, khusus yang kalian cerita tadi, sebetulnya agama kita punya loh sesuatu. Jangan-jangan karena kita tidak membagikan membagikan inti agama kita, ini masalah dalam dunia kita. Bisa jadi. Jadi, dunia kita haus untuk pengetahuan. Kenapa? Karena banyak hal ini terjadi karena tidak ada pengetahuan yang benar tentang diri maupun tentang satu sama lain. Jadi, saya seperti kalian sekarang berjuang dengan tesis kalian, disertasi kalian, saya juga berjuang dengan disertasi saya. Dan saya bilang, pasti dunia kita perlu pendekatan yang baru, sikap yang baru. Dalam banyak hal dunia kita berkembang begitu cepat. Setiap hari ada HP, setiap hari ada orang NASA, setiap hari ada temukan ini, temukan itu. Tapi bertahun-tahun dalam dunia dialog kita hanya pakai itu aja, ini juga tidak ada hasilnya. Tetap kita berantem dengan satu sama lain dan seterusnya. Mungkin dunia kita butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang satu sikap yang baru, perlu pendekatan yang baru. Jadi situasi semestinya menurut saya akan beri kepada kita semua pendekatan baru. Apa itu pendekatan baru? Saya sebut integritas
terbuka. Nah, kenapa? Karena keterbukaan terhadap klaim kebenaran, respon terhadap relativisme, mempertahankan keunikan setiap agama, karena semua agama tidak sama, dan intinya pengalaman langsung tentang Tuhan ketika hati penuh dengan kehadiran Tuhan, yang bahasa Arab al-ilmu huduri, ya, direct knowledge of direct experience Tuhan, tentang Tuhan. Diharapkan seorang beriman sanggup secara jujur meyakini agamanya sendiri sehingga dapat menawarkan kebenaran kepada orang lain dan sekaligus terbuka untuk menerima kebenaran dari orang yang beragama lain. Bukan pindah agama, hanya untuk mengerti saja, tapi anggap serius. Sikap seperti ini pasti baik dari masyarakat yang haus untuk pengetahuan yang benar. Sikap ini bisa disebut integritas terbuka. Jadi, hari ini kita akan lihat bersama-sama apa sih pendekatan ini, yang apa sih pendekatan ini lebih baik dari pluralisme atau apa? Bukan soal lebih baik atau lebih buruk, tapi melampaui. Selanjutnya, ada 3 pendekatan yang kita lihat untuk menghadapi keragaman. Eksklusivisme menegaskan bahwa kebenaran yang lengkap hanya ditemukan di satu agama, biasanya agama sendiri. Menerima, kemarin kita lihat lebih panjangnya, ini hanya untuk merangkum khususnya untuk orang yang datang kemarin. Menerima adanya pewahyuan dalam agama-agama lain yang juga menjadi tanda dan sarana untuk menuju keselamatan. Melihat agama sebagai jalan yang sama-sama sah untuk tujuan yang sama, semua agama dianggap benar secara resmi dan pada dasarnya setara, semua agama sama saja. Nah, kita lihat itu, ini ada 3 kritik yang saya melihat. Nah, sekarang saya akan membagi kepada kalian apa yang saya lakukan untuk disertasi saya waktu saya seperti kalian belajar untuk S3 saya. Saya ambil 2 tokoh. Satu Katolik, karena saya kepedulian pada Katolik dan Islam. Satu Katolik, seorang pendeta, seorang teolog, seorang yang kerja keras waktu Perang Dunia Kedua. Dia lahir waktu Perang Dunia kecil, waktu Perang Dunia Kedua. Dia dan sepanjang hidup dia beri kepada dunia untuk mengerti agama-agama lain, termasuk intra-dialog dalam gereja sendiri, dalam agama Kristiani sendiri dengan gereja-gereja, dan juga dalam antaragama. Sekaligus saya ambil seorang filosof Islam Iran, dan juga keinginan dia atau hidup dia cukup ke arah untuk membawa Islam yang sebenarnya kepada dunia. Pertama itu namanya, si orang Katolik itu namanya Hans Kung. Seorang pendeta, seorang pastor, sebetulnya seorang pastor Katolik, dan dia bicara tentang ini. Tidak ada perdamaian dunia tanpa kedamaian di antara agama-agama. Tidak ada kedamaian di antara agama-agama tanpa dialog antara agama, dan tidak ada dialog antara agama-agama tanpa pengetahuan yang akurat satu sama lain. Tidak bisa kita dialog kalau kita tidak belajar mempelajari satu sama lain. Dia cerita bagaimana kita bisa mengerti satu sama lain. Dia katakan kita perlu lihat bagaimana ya kita bisa lihat agama-agama. Kita sebetulnya punya masalah dengan satu sama lain, kita tidak bisa menghadapi satu sama lain. Kita pilih sesuatu yang dasar untuk semua agama. Ini namanya etika. Jadi dia katakan sebuah dunia membutuhkan satu etika. Jadi waktu dalam Parliament of World Religion 1993, Hans Kung dengan banyak orang yang lain di forum itu, mereka katakan bagaimana caranya untuk kita menghadapi satu sama lain
kata Hans Kung dan teman-temannya, mungkin kita perlu satu etika global. Etika global berarti bahwa terlepas dari keyakinan yang berbeda-beda, kita setuju akan standar dasar etika. Kita perlu standar dasar etika untuk menghadapi untuk menghadapi satu sama lain, perbedaan satu sama lain. Etika global menghadirkan usaha dari dunia keagamaan untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Ini akan bantu kita untuk menyelesaikan masalah. Etika global gini, menghadapi beberapa hal. Kesadaran yang saling ketergantungan antara manusia dengan sesama dan manusia dengan lingkungannya, komitmen untuk menghormati kehidupan dan martabat, individualitas dan keragaman, sehingga setiap orang diperlukan secara manusiawi dan setara tanpa kecuali. Panggilan untuk mengikatkan diri pada budaya tanpa kekerasan, penghormatan, keadilan, dan perdamaian, komitmen untuk berjuang bagi terwujudnya sebuah tatanan sosial dan ekonomi yang adil, di mana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih potensi yang optimal sebagai manusia. Jadi, Hans Kung bicara tentang sebetulnya etika global itu berdasarkan peraturan emas, yang semua agama bicara tentang itu. Apa itu peraturan emas? Lakukan kepada orang lain apa yang kamu harap lakukan kepada dirinya sendiri. Jadi dia sangat yakin bahwa kita akan mengerti satu sama lain kalau kita akan lihat dialog bersama-sama, ya, maksudnya etika peraturan emasnya itu. Oke. Nah, untuk Islam, saya ambil Said Hussein Nasr, seorang filosof, seorang yang kerja keras juga dengan di dunia kita ini untuk agama-agama dan mau tahu tentang agama lain, seterusnya. Jadi saya juga ambil orang yang hampir sama dengan, bukan hampir sama seperti dengan Hans Kung, tetapi hampir sama dengan keinginannya atau concernnya, prihatinnya. Menarik sekali. Lihat tentang pengetahuan Nasr. Jika saya ditanya apa ciri utama kehidupan intelektual saya akan mengatakan dengan pasti pencarian pengetahuan. Kalau Hans Kung katakan pengetahuan yang akurat, kata Nasr, ini satu pengetahuan yang tidak akan habis-habisnya. Hidup saya merupakan satu pencarian panjang atas pengetahuan yang semakin besar, dan doa utama saya dalam bahasa doa tradisional saya, Islam, Rabbi Zin Ilman, yakni ya Tuhan, tingkatkan pengetahuan saya. Ini kan Nasr, ya. Dia katakan pencarian pengetahuan yang membebaskan dan melepaskan kita dari belenggu dan keterbatasan keberadaan duniawi masih mendominasikan kehidupan intelektual saya dan menjadi pusat semua usaha saya. Selama bertahun-tahun hati kita mencari cawan suci dari diri kita. Apa yang miliki pada dirinya sendiri, ia cari dari orang asing. Dan dia sebut Hafiz. Nasr sebetulnya seorang filosof, seorang pendidik, seorang sufi, ya, seorang Muslim yang sebetulnya mau betul-betul membawa Islam yang sebenarnya kepada seluruh dunia, khususnya kepada Amerika Serikat dan Eropa. Nah, bagaimana Nasr respon? Kalau Hans Kung respon dengan peraturan emas atau etika global, Nasr respon dari sudut pandang tradisi. Kunci untuk memahami relasi antara agama-agama dunia menurut Nasr adalah melihat mereka dari sudut pandang tradisi. Tradisi untuk dia bukan apa yang kita pakai atau apa yang kita bicarakan atau ini hal yang turun-temurun, tetapi tradisi menurut perennialis bahwa segala sesuatu muncul dari Tuhan, segala sesuatu akan kembali ke Tuhan. Seperti
Dia katakan Tuhanlah merangkul semua hal seperti nafas yang maha kasih, nafas Al-Rahman. Tradisi juga punya kekuatan untuk mempelajari dari sudut pandang sains sakral atau pengetahuan suci yang membedakan prinsip dan manifestasi, esensi dan bentuk, substansi dan kebetulan lahir dan batin. Nah, kata kunci untuk nasr, untuk mengerti agama-agama supaya kita tidak memasuki dalam relativisme adalah mutlak. Tradisi kata dia menempatkan kita kemutlakan kepada level mutlak, menyatakan dengan pasti bahwa hanya yang mutlak itu satu-satunya hal yang mutlak. Jadi seorang sufi ya, sekarang dia pakai doktrin sufi al-tauhid wahid, mengacu pada yang mutlak itu. Kesatuan agama harus dipahami sebagai kebenaran dan realitas dan sumber dari segala pengungkapkan dan kebenaran. Dan dia katakan bahwa pengajaran agama sama hanya pada level mutlak. Di bawah level itu ada penyesuaian nilai-nilai utama, bukan identitas. Karena orang tidak mau dialog dengan satu sama lain karena mereka takut kehilangan identitas. Kata Nasar, kita tak perlu takut kehilangan identitas. Kita semua bisa berdialog dengan satu sama lain. Persatuan adalah unik, al-tauhid wahid. Doktrin apa? Doktrin tradisinya. Doktrin tradisinya kata dia hanya kita bisa mengerti satu teologi perbandingan agama pada kenyataan dapat disebut metafisika. Jadi sesuatu yang lebih tinggi untuk mengerti satu sama lain. Kontribusi Nasar bagi studi agama menegaskan bahwa dalam perjalanan bersama-sama ini dapat memberikan dialog yang bermakna di antara agama-agama yang menunjukkan kesatuan batini dan keanekaragaman formal mereka, sekaligus berkontribusi terhadap kekayaan kehidupan spiritual manusia modern dan diberikan sebagai kompensasi bagi lingkungan yang secara spiritual kering di mana mereka tinggal. Oke. Now apa yang saya lihat dari dua pendekatan ini, dari dua orang itu, bahwa satu bahwa etika global, satu bahwa filosofia Pirinis yang kita lihat kemarin dengan perennial filsafat ya. Nah, bagaimana kita bisa lihat bersama-sama dua hal ini untuk dialog? Menawarkan dari berdua, kalau kita gabung berdua, etika global dan filsafia Pirinis menawarkan sikap yang mampu memasuki dialog dengan keterbukaan tulus dan integritas yang jelas. Yang saya katakan tadi, seorang beriman sanggup secara total dan jujur terbuka mendalami agamanya sendiri, sehingga dapat menawarkan kebenaran kepada orang lain. Jadi saya katakan, kalau kita mau multikulturalisme, atau kita mau dialog atau pluralisme, atau apa yang kita mau ya, setelah itu tidak ada pluralisme, tapi integritas terbuka. Pertama kita harus tahu agamanya sendiri. Atau kita akan bagi apa sih? Kita akan dialog apa sih kalau kita tidak tahu agama sendiri? Sekaligus kita terbuka terhadap kebenaran dari orang lain. Tapi saya akan tambah satu lagi, ini yang susah. Kita terbuka terhadap interpretasi terhadap agama saya sendiri dari orang lain. Bukan soal terima atau tidak, tapi terbuka untuk mendengar dengan baik. Sekaligus seorang berintegritas dapat meyakini bahwa agama dan imannya adalah paling benar baginya, paling hebat baginya. Karena itu kan ada penganut agama itu. Kalau agama Islam tidak terbaik untuk Anda, untuk apa Anda ikut? Kalau agama yang Katolik tidak terbaik untuk apa saya menjadi penganut Katolik? Percuma. Karena itu dia anut dengan sepenuh hati. Namun kekhasan masing-masing agama dan kebebasan beragama orang lain dia menghormati dan anggap secara serius. Ini disebut integritas terbuka. Seorang integritas terbuka, ya kita lihat ya, seorang yang dapat berkata ini paling baik untuk saya.
Dengan demikian, melalui dialog, saya dapat menyumbangkan kekayaan iman saya dan saya juga dapat menerima kekayaan dari agama dan penghayatan iman orang lain. Yang Ibu Madia katakan, saya ingin bagi kekayaan saya, tapi sekaligus menerima kekayaan orang lain. Ya, jadi wadahnya beda, platformnya beda di sini. Itu menjadi modal kerjasama secara tulus untuk ikut menciptakan dunia ini agar menjadi kenyataan yang baik bagi manusia. Kita berada bersama untuk mengerti, memahami, dan bersedia diberkaya oleh orang lain tanpa merasa takut kehilangan miliknya sendiri atau merebut kekayaan orang lain. Dengan sikap seperti itu, oke. Now saya mau kita lihat satu-satunya integritas terbuka argumentasi ya dengan pluralisme. Pertama, saya klaim bahwa integritas terbuka, keterbukaan terhadap klaim kebenaran. Kalau pluralisme katakan hanya sebuah klaim kebenaran tertentu adalah perwujudan dari seluruh kebenaran. Ini klaim pluralisme. Pluralisme katakan kita perlu ada satu klaim. Untuk apa semua agama punya klaim? Satu klaim cukuplah. Semua akan ikut di sana. Dalam pendekatan pluralistik, setiap klaim kebenaran adalah benar dan sah skenario yang mengarah kepada relativisme radikal. Integritas terbuka menyediakan ruang dan penghormatan untuk mengatakan klaim kebenaran bukan hanya milik penganut satu sama agama saja, agama kita sendiri, tetapi juga klaim kebenaran agama pasangan dialog kita. Saya beri contoh di sini ya. Pendekatan ini akan memampukan kita untuk melihat bahwa klaim kebenaran interpretasi bisa saja benar dengan menghormati isu-isu tertentu, dan klaim kebenaran lain interpretasi bisa diterima dengan isu lain. Tapi setiap klaim kebenaran interpretasi membuka interpretasi. Saya beri contoh, mungkin ini terlalu banyak pusing nanti. Gini, kita lihat klaim kebenaran bahwa Yesus itu tentang Yesus. Klaim kebenaran itu Yesus. Ini klaim kebenaran. Untuk Kristiani, klaim kebenaran adalah Yesus hidup, Yesus lahir, kerja, menderita, disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga. Ini truth claim untuk Kristiani. Sedangkan untuk Islam, Yesus itu lahir, kerja seterusnya, menderita, tapi tidak disalibkan. Betul kan? Tidak disalibkan. Nah, siapa bilang bahwa kalau Yesus untuk orang Kristiani, Yesus hanya untuk orang Kristiani? Kristiani tak bisa punya monopoli terhadap Kristus, terhadap Yesus. Tapi kalau mendengar Islam katakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah seperti yang kita mengerti, Yesus itu bukan disalibkan, oke aja. Interpretasi tentang Yesus itu berbeda. Interpretasi Kristiani terhadap Yesus itu berbeda. Interpretasi tentang Yesus itu berbeda, nggak apa-apa. Dua-duanya interpretasi itu benar sesuai agama masing-masing. Kenapa? Kalau saya mau dialog, interpretasi tentang Yesus harus seperti yang saya pikirkan, atau interpretasi tentang Yesus harus apa yang Anda pikirkan? Tidak. Ini interpretasi tertentu kita akan mendengar satu sama lain, oke. Tapi ini namanya keterbukaan, terbuka dan tunduk pada interpretasi baru. Oke, ini interpretasi dia. Ketika saya belajar bahwa Yesus itu tidak disalibkan disalibkan di Islam,
Saya kata, oh iya ya, ada juga pandangan yang berbeda tentang Yesus. Tapi saya tidak mencairkan agama saya sendiri karena saya mau mengerti apa yang orang lain katakan. Dan Nasar katakan sesuatu yang menarik. Dia katakan, Yesus itu figur universal. Dia figur universal. Siapa katakan hanya orang Kristiani harus mengerti itu. Nah, ini kelihatannya kita mempermainkan klaim kebenaran satu sama lain. Justru sebaliknya, kita menghormati klaim kebenaran satu sama lain tanpa campur tangan. Ya, ini ya, klaim kebenaran bagaimana Anda mengerti, ini klaim kebenaran bagaimana saya mengerti. Baik. Menurut Nasar, ada klaim yang bertentangan dalam kebenaran yang dapat menjadi tantangan untuk pemahaman agama, antaragama. Kunci untuk mengerti kata Nasar, metafisika atau Sophia Perinis, dimensi esoteris dari dalam, atau kita tidak akan mengerti. Dilihat dari perspektif ini, validitas atau invaliditas setiap klaim kebenaran dihitung bukan oleh apa yang dipegang penafsir terhadap kategori tertentu, ya, tetapi efektivitas dan komitmen dari setiap interpretasi dalam menjadi subjek masalah yang lebih dapat dipahami. Kung katakan, bukan hanya paradigma berbeda yang variabel-variabel dan kesatuan yang konstan bisa digambarkan dengan tujuan sejarah. Mereka adalah dua agama berbeda dengan klaim kebenaran khusus yang memunculkan tuntunan eksistensial dan menuntut seseorang untuk berkomitmen. Kuncinya, kita setiap penganut harus komit terhadap klaim kebenaran sendiri. Jangan campur ini sana sini. Ya. Tujuan dialog bagi Kung dan Nasar bukan mengubah keyakinan seseorang, melainkan untuk menciptakan ruang untuk keyakinan yang dipegang teguh oleh orang lain. Begitu ruang untuk keyakinan lain tercipta, martabat perbedaan akan tumbuh dengan subur. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana integritas terbuka respon terhadap relativisme? Kata pluralisme, semua agama sama. Semua tradisi agama merupakan respon manusia terhadap yang nyata tetapi tak terlukiskan. Jika begitu, apakah, pertanyaan saya, apakah ada standar yang bisa menjadi dasar penilaian agama? Ada standar? Kenapa pluralisme tidak yakin, tidak jelas bilang bahwa semua tradisi agama merupakan respons manusia terhadap Tuhan? Kenapa pluralisme malu-malu sebut nama Tuhan? Katakan yang nyata, yang tak terlukiskan. Artinya apa? Inti kepercayaan hilang. Jika begitu, apa standarnya? Apa standarnya? Apa yang menjadi standar untuk kebenaran objektif dalam agama? Ini adalah pertanyaan vital, penting berkaitan dengan dunia agama. Apa dibutuhkan dari sikap fundamental orang Kristen, Islam, Hindu untuk sampai pada agama-agama dunia? Kung katakan, ketimbangan relativisme yang baginya tak ada yang mutlak. Hal ini lebih merupakan soal pemahaman tentang relativitas berkaitan dengan umat manusia yang membangun kemutlakan, yang menghalangi terciptaan kerukunan antara agama-agama yang berbeda dan lebih merupakan relasi yang membiarkan setiap agama menampakkan ciri khas di antara perbedaan. Tidak ada ruangan untuk itu. Nasar katakan, untuk mengerti keserba-agaman, bentuk suci telah digunakan sebagai alasan untuk menolak semua bentuk suci. Kita butuh kecerdasan yang mencerahkan, atau dalam bahasa Inggris illuminated intelligence, yang tampak bentuk suci, bukan kontradiksi yang merelativisasi, tetapi konfirmasi akan sebuah universalitas kebenaran dan kekuatan tak terhingga dari yang nyata, yang mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan yang tak pernah habis di dunia, yang sekalipun berbeda, semua merefleksikan kebenaran unik. Ketiga, integritas terbuka mempertahankan keunikan setiap agama.
Kata pluralisme, semua agama adalah sama karena mereka akhirnya menuju yang nyata. Ini garis penalaran memungkinkan saya untuk berpendapat pada ada divergensi dan konvergensi dalam agama-agama sehubungan dengan isu-isu tertentu. Inti keyakinan ini dipertahankan oleh integritas terbuka, etika global, dan filosofia Pelenis. Inti keyakinan melindungi keunikan Islam dan Kristen pada suatu sisi dan juga merupakan interpretasi akan esensi keyakinan, inti keyakinan yang menjaga diskusi dan dialog tetap berjalan di antara penganut kedua agama itu dan penganut agama lain. Semua agama tidak sama. Tadi kemarin ketika kita bicara, kita bilang kita semua sama, kita ini, kita itu, kita mau baik, kita mau kan kita semua sama aja, kita bersama dengan Tuhan. No. Kalau sampai sekarang kita pikir itu, ini waktunya untuk bongkar pikiran ini. Kenapa? Integritas terbuka tidak mengklaim bahwa semua agama sama, karena jika begitu tidak akan ada baik. Benar? Benar? Jadi untuk saya saya lebih baik eksklusivisme daripada pluralisme menurut saya. Kenapa? Karena pluralisme itu dan kita seperti kadang-kadang buta juga ikut menurut saya kita ikut, tapi kita pluralisme tidak bicara tentang inti kepercayaan. Ini problem teologis dasar, problem theological problem gitu. Kalau dia katakan kami semua sama, mana peran Tuhan? Setiap agama lahir karena ada intervensi Tuhan. Setuju? Nasar dan Kung menggunakan filosofi Pelenis dan etika global mereka berturut-turut untuk mendorong dialog serius dengan integritas dan keterbukaan. Ini disebut yang saya katakan integritas terbuka. Jadi tolong lihat ini, gambar ini. Dengan filsafat Nasar dan dengan teologi Kung dan filsafat Nasar, saya melihat pada dasarnya kita semua butuh etika global. Karena ini kita perlu satu etika, kan tadi juga kode etika dan seterusnya ya. Jadi berbondong mayoritas orang gitu rasa aman dengan etika global. Very good. Inti agama itu Tuhan. Namun kalian semua di sini sampai S3 tidak hanya mau tinggal dalam etika global, benar nggak? Ini pada filsafat perennial membawa kita masuk ke dalam hati kita. Jadi inti agama itu Tuhan. Filsafat perennial akan membawa kita, ini persatuan dan setiap agama adalah intervensi Tuhan, akan membuka diri kepada Tuhan. Filsafat perennial gini, etika global beri kepada kita wadah untuk bertemu satu sama lain. Filsafat perennial beri kepada kita keterampilan untuk memasuki hati kita supaya kita terbuka kepada Tuhan. Kalau Anda dan saya terbuka kepada Tuhan, pasti kita tak akan duduk diam. Kita akan terbuka kepada yang lain. Betul? Betul? Karena kita ditangkap oleh Tuhan. Ini kita akan keluar sebuah relasi yang mempunyai pengertian yang dalam mengenai agama satu sama lain. Sungguh membuka diri terhadap orang lain. Ini sikap integritas terbuka akan membantu kita membuka kepada diri, mau membuka diri kepada Tuhan, membuka diri kepada yang lain. Jadi, secara inti integritas terbuka. Kalau kita lihat hanya dua klaim, pewahyuan Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan unik, pewahyuan Tuhan dalam Al-Quran unik, kasih penyelamatan Tuhan ada di luar ke agama Kristen, di luar agama Islam. Inti kepercayaan, klaim kebenaran. Eksklusivisme katakan inti kepercayaan ya, klaim kebenaran tidak. Ya, tidak ada keselamatan di luar Kristen. Orang Muslim katakan tidak ada keselamatan di luar Islam. Inklusivisme katakan ya, unik, tidak. Tapi ingat,
Kristen anonim, kasihan ya. Dia baik tapi dia bukan Kristen, dia baik tapi dia bukan Muslim. Saya tak mau diterima sebagai Kristen atau Muslim anonim. Pluralisme menurut saya paling bahaya karena inti kepercayaannya tidak. Apakah pewahyuan Yesus Kristus unik? Kata mereka tidak. Al-Quran unik? Tidak. Jadi berdasarkan apa orang akan mengerti Tuhan atau rasa keselamatan dan seterusnya? Integritas terbuka jelas. Pewahyuan Tuhan Yesus Kristus unik? Ya. Pewahyuan Tuhan dalam Al-Quran unik? Ya. Kasih dan penyelamatan Tuhan ada di luar agama Kristen pertama ya. Ini menurut saya konyol yang bertahun-tahun dunia kita berantem. Ini pekerjaan penyelamatan siapa sih? Manusia atau Tuhan? Siapa akan menyelamatkan kita? Manusia atau Tuhan? Tuhan kan? Ini kan pekerjaan Tuhan. Waktu saya mati Tuhan tak akan bilang sama saya, kamu Muslim ya? Kamu Katolik ya? Enggak kan? Tapi kita kan tetap butuh sebagai manusia. Jadi saya katakan ya, sesuai keyakinan dan tradisi yang dijalani. Tapi tolong masuk tradisi dan keyakinan sendiri. Respon dunia kita, respon kita bukan eksklusivisme, bukan inklusivisme, bukan pluralisme, tapi waktunya tiba untuk integritas terbuka. Nah, tadi kita mulai dengan sikap, ingat saya mulai dengan apa sikap sebetulnya dan sikap semestinya. Kan kita kan lihat kan tadi seperti itu. Sikap apa tadi? Situasi apa situasi sekarang ini, apa situasi kita semestinya, kan kita lihat awalnya seperti itu. Sekarang akan seperti ini. Seorang berintegritas terbuka, seorang integritas terbuka yang saya katakan tadi meyakini bahwa agama dan iman mereka sekarang terbaik dan seterusnya. Semua yang kita lihat ini mutual enrichment, ini keyakinan memahami satu sama lain. Nah, dan akan menciptakan bangsa dan tanah air. Nah, tolong Anda baca ini sendiri karena ini dari presiden kalian waktu hari Pancasila 2 tahun yang lalu. Dan saya pikir sampai sekarang masih bagus untuk kita mengerti. Memperkokoh persatuan, kata dia, menghadapi tantangan dari bangsa yang memanfaatkan kesulitan menjadi sebuah lompatan kemajuan. Tadi kita lihat ada jarak antara apa situasi sekarang dan semestinya. Di sini jaraknya akan Indonesia bersatu dengan perbedaan. Satu bangsa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Tapi menurut saya integritas terbuka bisa bantu itu. Bagaimana sikap integritas terbuka dalam praktik? Now, saya membagi ini ke silakan ambil topik, mempelajari topik, kerja keras yang kalian kerja. Jangan selesai disertasi dan simpan di laci atau di lemari. Silakan praktik. Saya selesai S3 saya 2012. Bapak Ibu perlu tahu, sampai sekarang saya praktek. Saya beri workshop integritas terbuka. Saya beri pelatihan pendidikan karakter dan bina damai berdasarkan integritas terbuka. Dan mungkin suatu saat saya akan undang kalian juga menjadi narasumber. Kami lakukan live IG dan webinar dengan tentang halaqah damai. Halaqah damai itu lingkaran untuk perdamaian berdasarkan integritas terbuka. Jadi beberapa cara kami yang kami lakukan untuk ada women studies, kami mengundang Ibu Jenny dan seterusnya, beberapa Pak Taufik, ya. Dan jadi sekarang RSCD tarekat kami, saya
Unpar, UIN, semua MOU berdasarkan integritas terbuka gitu ya. Nah, silakan nonton ini. Ini menarik sekali. Kalau kita masih punya waktu untuk satu pertemuan lagi, kita bisa bahas. Ini Imam Al-Azhar Al-Taib, Ahmad Al-Taib, dan Paus Fransiskus. Paus Fransiskus itu orang yang tertinggi dalam gereja Katolik. Ahmad Al-Taib orang tertinggi dalam Al-Azhar Kairo untuk Sunni Islam. Mereka kunjung satu sama lain sehingga mereka menghasilkan satu dokumen persaudaraan sejati. Dan menarik sekali apa terjadi pada mereka berdua ya. Sebentar ya, saya mau lihat ini. It is one more embrace between the two old acquaintances, Pope Francis and the great Imam Al-Azhar, rector of the University of Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyib. Jadi It ini is one of the waktu main Ahmad universities for the Al-Taib Sunni pergi Muslim mengunjungi Paus world. Fransiskus Both had a di brief meeting there at the Casa Santa Marta. This is the fourth time they have met since 2006, when Imam resumed relations with the Vatican, broken since 2011. Imam Al-Azhar and the Pope share common interests such as interreligious dialogue and the promotion of peace. After the brief exchange of gifts, Pope Francis bid farewell to Imam amid smiles and laughter. Oke, terus setelah itu Paus Fransiskus pergi ke Kairo. Tadi Imam pergi ke Vatikan, sekarang dia pergi ke Kairo. Jadi lihat, tidak ada orang lain yang malu atau apa untuk memberitahukan kepada satu sama lain apa yang penting bagi mereka ya. Nah, jadi integritas terbuka memberi kekuatan bersama untuk menciptakan dunia yang aman untuk semua. Sesuatu yang baru lahir, kejutan baru terjadi dalam dunia kita. Nah, ini yang kalian lihat kemarin. Mungkin masih kalian ingat bahwa integritas terbuka membawa kita masuk dalam hati agama kita masing-masing, dalam esoteriknya, sehingga kita bisa bertemu dengan hati agama masing-masing. Tak perlu takut untuk mengajak Anda di sini, saya di sini, atau apa. Ya, semakin dekat sama Tuhan, semakin dekat dengan satu sama lain. Membagilah dengan satu sama lain. Kalau kalian mau dialog ya. Nah, mungkin orang di sini sudah di sini, ini di sini, dia orang akan mengajak datang lebih dekat kepada Tuhan ya. Jadi hari ini kita melihat bersama-sama apa pendekatan selain pendekatan pluralisme. Nah, saya tulis 3 kali. Pertama dalam bahasa Inggris, yang kedua dalam bahasa Indonesia, dan saya revisi lagi. Dan
pengantar langsung dari nasab. Saya bertemu dua-duanya, alhamdulillah. Saya bertemu nasar, saya bertemu Hanskum, dan tulisan saya tentang nasar langsung dikoreksi oleh nasar sendiri. Dan dia pernah bilang jawab sama saya, Suster, yang Anda pakai di buku Anda ini teks perawan, karena saya tidak masuk ke tempat yang lain. Ini pertama diterbit di disertasi Anda. Nah, setelah itu kalau orang mau pakai silakan gitu. Jadi ini kehormatannya untuk saya, dan sekaligus sangat rendah hati sebetulnya. Rasa sangat rendah hati dan kehormatan besar bagi saya, sehingga nasar saya, dosen nasar itu sendiri mau baca dan koreksi dan tulis pengantar dan seterusnya. Baik, ini dari saya. Semoga, saya harap kalian menjadi duta integritas terbuka. Jangan takut membagi kepada satu sama lain inti kepercayaan Anda dan klaim kebenaran Anda. Menurut saya, kalau Anda membagi dengan itu, sama sekali orang tidak akan rasa bahwa Anda paksa atau apa. Karena integritas terbuka sebetulnya membantu setiap penganut agama menjadi setia kepada agama mereka masing-masing. Menjadi Muslim yang lebih baik, menjadi Katolik yang lebih baik, menjadi Hindu yang lebih baik. Jangan campur. Jangan menjadi seperti satu sama lain. Tidak. Setia pada Tuhan. Ya. Saya tak percaya pada pindah-pindah agama. Saya tak terlalu setuju ini ya. Kalau sudah baptis sudah terukir. Kalau sudah dengar azan sudah terukir. Tapi karena saya Katolik, saya bisa mengerti agama lain, saya mau mengerti. Karena saya Muslim, kan saya mengajar mahasiswa saya, semua orang Muslim, semua orang calon imam di sini di Unpad. Saya mengajar mereka apa? Islam itu universal. Oh, mereka pertama kali benar ya, Suster ya? Islam itu universal. Iya, Islam itu universal gitu. Pengetahuan yang akurat kita tidak punya tentang satu sama lain. Katolik universal juga. Tapi universal bukan hanya bangga-bangga, sombong-sombong yang universal, tapi tidak bisa merangkul yang lain, tidak bisa mengerti, tidak mau mempelajari artinya. Baik, kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan. Silakan Pak Ahmad, unmute dan mulai bicara. Karena saya sadar bahwa tidak lama maghrib ya. Ya, baik. Jadi kita perlu selesai sebelum sholat maghrib. Saya tak mau ambil itu dari saya kalian. Ya, sedikit bercerita tentang integritas terbuka. Di kelas saya memang ada saya di Muhammadiyah. Jadi ada mahasiswa yang memang tidak non Muslim, tapi dia ikut kuliah agama Islam. Saya tanya kan gitu, kenapa ikut kuliah? Kenapa nggak ke gereja gitu? Dia bilang ya ingin aja katanya. Lalu saya katakan ya udah, saya nggak maksa ya, pokoknya ya tetap kuliah aja gitu. Ya sama, buku-buku saya ajarkan, semua ajarkan, dan di akhir semester ya dia bilang terima kasih Pak sudah mengenalkan Islam kepada saya. Saya jadi lebih terbuka tentang Islam. Jadi memang mengenalkan sesuatu yang benar menurut agama kita itu tidak salah juga, dan saya sudah membuktikan dua mahasiswa saya itu, yang satu agnostik, yang satu Katolik. Ya sampai sekarang dia bisa sholat justru, karena minta diajari sholat, tapi saya nggak maksa untuk pindah agama. Dia bilang ya ini hanya untuk diketahui aja Pak, biar saya tahu katanya bagaimana rasanya sholat. Seperti itu sih. Jadi betul integrasi terbuka itu tidak perlu takut dengan berbeda agama, karena memang ketika saya mengajarkan agama Islam kepada orang Katolik ya dia juga happy aja kelihatannya sampai akhir semester dia ya bisa sholat gitu karena minta diajarin gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain mau komentar terhadap atau pertanyaan terhadap integritas terbuka atau apa saja?
kasihan Ibu Madiha tidak bisa karena listriknya mati. Bagaimana Ibu Yulian atau Ibu Erita atau siapa saja? Ibu Pak Saiful, silakan Pak Saiful. Catatan saya sih tetap menarik apa yang dibilang Masal tadi ya, tentang kita bicara mencapai apa yang disebut integritas terbuka itu ketika kita sudah masuk ke wilayah metafisika. Lalu yang kedua, ketika wilayah esoterisme kita masuki juga, dan itu memang satu kata kuncinya adalah ketika kita mencoba memasuki tahap itu adalah ada yang namanya kesadaran kayak gitu. Dan ini sebenarnya bukan persoalan di antar agama, tapi di dalam agama pun problem kita terbesar adalah ketika membangun kesadaran itu. Dan kalau misalnya kesadaran itu sudah didapat bahkan oleh sesama Islam sendiri, maka kita sudah bisa memulai soal